Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku jemaat Tuhan GK Sumut Seklasi 91 dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti Lentera Anugerah yang menyapa kita di setiap pagi ketika kita akan melakukan tugas aktivitas kita sehari-hari. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan hati kita di hadapannya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami, membuka hari baru bagi kami, melayakkan kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, hati kami bersyukur, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Arahkan hati dan hidup kami kepadamu, dan berbicaralah ya Bapa, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-11, ayat yang ke-24. Markus 11 ayat 24 demikian dikatakan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dan saya mengambil temanya, percayalah Tuhan sanggup. Percayalah Tuhan sanggup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa percaya itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, khususnya ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita. Sebab, apa gunanya kita datang kepada Tuhan, memohon sesuatu kepadanya, namun sama sekali atau tidak sedikit pun menaruh percaya bahwa doa dan permohonan kita didengar, apalagi dijawab oleh Tuhan. Ini sama halnya seperti seorang yang sedang sakit, lalu kemudian diberi obat, namun sama sekali tidak memiliki pengharapan dan semangat bahwa obat yang dimakannya itu akan memberi pengaruh atau dampak yang lebih baik lagi terhadap kondisi kesehatannya. Akibatnya, obat yang dimakan itu hanya akan menjadi sia-sia saja, tanpa dampak dalam kehidupannya. Nah, percaya itu bukanlah sebuah rumusan mantra atau jampi-jampi yang perlu ada ketika seseorang berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Percaya juga bukan alat untuk memaksa Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita kepadanya. Tetapi percaya itu adalah penyerahan yang mutlak, penyerahan yang totalitas kepada Tuhan yang kita percaya. Bahwa setiap isi hati kita, yaitu doa dan permohonan kita, didengar oleh Tuhan. Percaya akan menuntun setiap orang yang berdoa dan bermohon kepada Tuhan untuk berserah penuh dan terfokus kepada kemahakuasaan Tuhan saja. Rasa percaya inilah yang akan menuntun kita untuk memahami bahwa pada saat kita berdoa, kita sebenarnya berhadapan dengan Tuhan yang maha kuasa, bukan makhluk seperti kita. Jadi dengan percaya ini begitu kompleks sebenarnya. Bukan hanya sekedar berkata, kamu percaya, bukan. Tapi memiliki arti yang sangat kompleks dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan. Coba perhatikan kalimat ini. Artinya Tuhan mampu menjawab apapun yang menjadi persoalan, pergumulan,
kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan. Iya, apa saja, apapun, Ia sanggup. Sebab Ia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Ia bukan Allah yang terbatas. Dari persoalan kecil sampai kepada persoalan besar, Tuhan sanggup mengatasinya. Dari persoalan yang dulu sampai persoalan yang baru muncul dalam hidup kita, Ia juga sanggup mengatasinya. Dari persoalan pribadi sampai kepada persoalan bersama dengan orang lain, Tuhan juga sanggup menjawab dan mengatasinya. Kekuasaan Tuhan mengatasi setiap persoalan hidup dari manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika mendengar penjelasan ini, saya yakin dan juga saya membayangkan akan banyak orang yang tersenyum optimis. Ya, tersenyum optimis sebab dia membayangkan akan ada Tuhan yang menjawab, yang akan menjawab setiap doa dan permohonannya. Akan ada Tuhan yang akan menolong dia dalam setiap kesulitan-kesulitan hidupnya. Di satu sisi. Namun di sisi yang lain, saya juga membayangkan akan ada orang yang tersenyum pesimis, tersenyum pahit. Orang-orang yang berkata dalam hatinya, mungkinkah? Mungkinkah? Ketika Tuhan berkata, apa saja yang kau bawa dalam doa? Orang-orang yang pesimis akan bertanya, mungkinkah? Terhadap orang-orang yang tersenyum optimis dan juga orang-orang yang tersenyum pesimis, ada satu persoalan penting yang harus kita pahami, yaitu bukan tentang apakah Tuhan akan menjawab atau tidak sama sekali terhadap doa dan permohonan kita. Namun persoalan yang sangat dan terpenting bagi kita adalah apakah kita percaya? Ya, apakah kita percaya? Apakah kita percaya akan kuasa dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan dan bermohon kepadanya, maka seluruh doa dan permohonan kita dialaskan kepada percaya terhadap Tuhan sepenuhnya yang kita percaya. Percaya itu, saudaraku yang terkasih, membuat hati kita tenang dan damai. Percaya itu akan menuntun kita untuk melihat karya, kuasa, dan kasih Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kita kepadanya. Percaya itu akan membuka mata hati kita terhadap jawaban Tuhan akan seluruh doa dan permohonan kita. Percaya itu akan membawa kita pada akhirnya berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami percaya akan kuasa Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Hati kami percaya kepada Tuhan yang kami percaya sepenuhnya sebagai Allah yang berkuasa atas kami. Hati kami percaya bahwa setiap doa dan permohonan kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab dengan kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai kesulitan, berbagai pergumulan yang kami percaya, saat ini kami membawa kepada-Mu setiap kami yang berhadapan dengan beban-beban berat. Satu persatu kami katakan kepada Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami yakin apa yang kami sampaikan dengan iman percaya kami kepadamu, Tuhan mendengarnya. Dan biarlah dengan percaya juga kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Biarlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan menolong kami senantiasa
Terlebih di hari ini ketika kami akan melakukan tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami. Tuntun dan tolonglah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita.